Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Fajrul Falah. Kali ini kita membahas 3 cara menolak secara halus manakala diminta tolong oleh orang lain. Simak video berikut. Kalian yang sering atau pernah diminta tolong orang lain, kemudian mengiyakan, padahal sebenarnya dalam hati bergejolak. Sebenarnya saya tidak mau. Apakah pernah seperti itu? Lalu kalian tetap memilih mengiyakan meskipun secara batin menderita. Apakah pilihannya harus tetap mengiyakan atau tidak? Bagaimana cara menolak secara halus? Berikut 3 cara menolak secara halus ketika diminta tolong oleh orang lain. Yang pertama, berikan alasan logis. Tidak semua permintaan atau permintaan tolong orang lain itu harus kita iyakan, ya. Apalagi mohon maaf itu tidak terkait dengan hak atau kewajiban bahkan tanggung jawab kita. Namun berikanlah argumentasi yang masuk akal manakala Anda benar-benar mau menolak. Sebagai contoh atau ilustrasi, misalkan kalian mahasiswa atau siswa, kemudian rekan atau kakak angkatan Anda meminta tolong untuk menyelesaikan tugasnya dan Anda tidak bisa menjawab, mohon maaf, besok saya juga mengerjakan tugas yang sama, dikejar deadline pula. Atau contoh lain, Anda diminta untuk menemani pergi ke kafe atau ke restoran, padahal Anda juga sedang dikejar deadline, juga sampaikan, permohon maaf bahwa pada jam tersebut saya sedang menyelesaikan tugas yang dikejar deadline. Alasan masuk akal ini tentu jangan dibuat-buat, mengada-ada, tapi secara jujur dan benar. Nanti mereka responnya ada 2. Yang pertama menerima, yang kedua kecewa. Bagi yang menerima saya kira itu bagus karena dia memahami. Bagi yang kecewa mungkin akan berpengaruh pada keberlangsungan hubungan Anda dengan dia, sehingga dia akan berpikir ulang ketika meminta tolong kepada Anda. Namun Anda bukan dalam arti sedang ingin menyenangkan semua orang, bukan. Dan tentu Anda bermanfaat bagi orang lain itu berdasarkan prioritas masing-masing. Pernah mengalami seperti itu tidak? Jawab dengan alasan yang masuk akal. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah berikan alternatif. Tidak sekedar kita menolak selesai, namun tawarkan solusinya. Contoh lagi, kalau teman Anda meminta besok temani jam 6 pagi, Anda tidak bisa, mohon maaf, saya jam 6 tidak bisa. Bagaimana kalau jam 12 siang? Bagaimana kalau jam 5 sore? Atau bagaimana kalau esok harinya? Atau Anda cari alasan Anda untuk menghindar, ya. Tapi itu memang Anda memberikan pilihan. Atau misalkan Anda diminta tolong untuk mengantar teman dan Anda tidak bisa. Anda bisa merekomendasikan teman Anda. Si A bisa, si B bisa, silahkan si C ini barangkali bisa mengantar Anda karena saya tidak bisa. Tentu rekomendasi Anda kepada teman Anda itu atau kalian bukan untuk menjebloskan atau mencelakakan teman, tetapi dalam pengertian Anda percaya pada teman bahwa dia sedang membantu. Contoh atau kasus lagi, ada teman dekat lagi, satu kosan atau satu kontrakan atau sudah sering interaksi, minta tolong pinjam uang 1 juta. Kira-kira kalau teman Anda seperti itu, Anda pinjamkan 1 juta atau tidak? Saran saya, jangan pinjamkan semuanya. Loh, kok bisa? Ya, kalau Anda meminjamkan semuanya bukan bermaksud suudon, insya Allah uang itu tidak akan kembali semuanya, ya. Yang sudah seperti itu, syukur kalau kembali. Bagaimana caranya? Anda tawarkan solusinya. Nih, saya ada uang 100.000, kamu mau tidak? Karena orang yang meminjamkan uang kepada temannya itu bukan berarti dia kelebihan uang. Bisa saja dia ingin niat membantu, kondisi keuangannya masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi keuangan atau ekonomi teman yang Anda minjam.
Nanti kalau yang 100.000 dia ambil, dan pada suatu ketika dia ingin meminta tolong Anda lagi atau meminjam uang lagi, dia akan berpikir, lah yang 100.000 saja belum kembali, masa mau pinjam lagi. Jadi kalau tidak kembali, ikhlaskanlah ya, hitung-hitung membantu teman. Pernah seperti ini tidak ya? Lalu yang ketiga apa cara kita menolak secara halus? Yang ketiga adalah negosiasikan atau minta syarat. Ini lebih berani lagi ya. Ketika seseorang meminta tolong kepada kalian, sebenarnya posisi kalian itu lebih unggul ya, lebih unggul karena orang butuh pada Anda. Katakan saja secara jujur ya. Misalkan Anda saat ini sedang menggarap atau menyelesaikan tugas. Lalu bos, atasan atau siapapun, ini ada tugas baru. Tawarkan, Pak, Mas, Mbak, bagaimana kalau saya garap tugas ini namun deadline yang kemarin tidak hari ini ya, ada kompensasi atau tidak? Atau yang sedang bekerja, bro ya sis, besok temani saya pergi jalan-jalan ke sini ya, sementara Anda sedang bekerja, dan kalau dirupiahkan satu hari kerja Anda itu 100.000 atau 200.000 ya, saya mau meninggalkan pekerjaan saya jika ada kompensasi mengganti itu ya, kalau itu pekerjaan yang sifatnya tidak formal. Jadi ada negosiasi. Daripada mohon maaf Anda sudah mengiyakan, sudah berkorban banyak, namun Anda tidak mendapatkan apa-apa, Anda kecewa. Lebih baik kita tegaskan di awal, namun semuanya clear, daripada seolah-olah omongannya manis, namun di belakang nanti justru merugikan Anda. Saudara-saudara sekalian, ya, budaya kita dalam pengertian pola atau kebiasaan perilaku cenderung menerima dan tidak menolak manakala orang lain meminta tolong. Betul tidak? Kalau betul silahkan komen di kolom komen. Bahkan bagi sebagian kalangan, menolak itu dianggap tidak sopan. Dan kalau kita berbicara bahasa, kata tolong itu pada dasarnya adalah maknanya permintaan. Namanya permintaan, boleh diiyakan, boleh ditidakkan ya. Boleh kita terima, boleh tidak. Namun kata tolong ini maknanya sudah bergeser. Jadi yang tadi permintaan, yang hukumnya mubah, boleh menjadi seperti perintah. Kalau tidak percaya, kalau orang tua Anda, yang lebih tua maksudnya, atau teman meminta tolong, kemudian serta-merta Anda menolak, tidak mengiyakan apa yang ia inginkan, biasanya kecewa atau marah ya. Itu ya, jangan menjadi orang yang mudah mengiyakan permintaan orang lain, kemudian Anda jadi repot sendiri ya. Janganlah menjadi yes man ya, ABS, asal bapak senang, apa-apa diiyakan tetapi batin Anda menderita. Memang butuh mentalitas kuat, keberanian kita untuk mengatakan tidak ya. Jangan mudah tidak enak sama orang, nanti orang seenaknya sama kita. Pernah mendengar kalimat itu toh? Ini juga simbolis, jangan terlalu welcome pada orang, nanti orang menginjak-injak kita ya. Seperti di keset itu kan ada tulisan welcome ya, itu orang menginjak-injak kita karena kita terlalu welcome ya. Dan ketika kita berani menolak permintaan tolong orang lain, kita juga harus sportif. Manakala kita meminta tolong kepada orang lain, juga siap manakala orang tersebut menolak permintaan kita. Jadi fair, harus adil seperti itu. Memang hidup itu tolong menolong dan baik ya. Terlalu jahat kehidupan manakala kita hanya mengandalkan diri sendiri. Ada dua kategori umumnya orang minta tolong. Yang pertama, orang yang menumbuhkan. Orang seperti ini meminta tolong kepada Anda, kepada kita, tetapi juga memberikan kompensasi kepada kita. Misalkan memberikan upah berupa uang, atau ketika seorang dosen meminta tolong kepada mahasiswanya meminta penelitian, itu mahasiswa juga bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan keterampilan atau pengetahuan. Jadi kompensasi itu tidak serta-merta identik dengan uang ya. Bisa ilmu ya, bisa waktu, bisa pikiran, bisa pengalaman.
orang seperti ini patut kita perjuangkan. Artinya jika memang kita tidak ada alasan yang sangat urgent atau penting, ya kita bantu, kita tolong. Karena mereka juga mendapatkan keinginannya, kita juga bisa berkembang dari membantu dirinya. Yang kedua, orang yang hanya memanfaatkan. Nah, orang seperti ini sebaiknya dihindari. Jadi segala pikiran, tenaga, atau waktu kita diperas untuk menyelesaikan keinginannya, namun tidak banyak kompensasi, bahkan apresiasi, rasa terima kasih yang kita dapatkan. Pernah tidak menghadapi orang-orang seperti ini? Biasanya cenderung menggunakan kekuasaannya. Pernah tidak mengalami Anda sudah membantu 10 kali kebaikan, dan pada masanya suatu ketika akan datang suatu waktu, pada kesempatan ke-11 Anda diminta tolong, kemudian Anda menolak karena benar-benar tidak bisa. Lalu orang seperti ini marah, kecewa pada Anda. Dia mulutnya kemana-mana, berbicara tentang keburukan Anda kepada orang lain. Nah, pernah tidak seperti ini? Nah, namun Anda tidak usah risau tidak usah khawatir. Ketika seseorang berbicara buruk tentang Anda kepada orang lain, sebenarnya dia sedang membuka keburukan dirinya pada orang lain. Biarkanlah waktu menjawab. Insya Allah selagi kamu tetap baik, insya Allah juga baik Maka biasakan kita menolong dengan ikhlas, dan juga harus ada hal-hal yang positif lainnya. Jadilah orang baik. Jika kamu tidak menemukan orang baik, insya Allah kamu akan ditemukannya. Saya kira itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan silahkan di kolom komen topik-topik terkait komunikasi atau bahasa yang kita bisa diskusikan, sehingga channel ini akan terus berlanjut dan akan saya buatkan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.